Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan kepada kita sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu bercita-cita berharap mudah-mudahan membawa kita seberataan pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana bebuhan pian tahu seberataan bahwasanya kitab Kaifa Takunu Ghaniyan di perjumpaan terakhir sudah kita khatamkan dan kita melanjutkan kepada kitab Sabilul Iddikar karangan daripada Al-Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pertama-tama, judul dari kitab yang akan kita mulai pelajari ini Sabilul Iddikar, yang kalau diterjemahkan cara atau jalan untuk menempuh dalam mengambil pelajaran. Jalan untuk mengambil pelajaran, itu ringkasnya. Sabilul Iddikar. Jalan atau cara sama. Cara atau jalan untuk mengambil pelajaran. Wal i'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu minal a'mar. Jadi sebenarnya judul kitab ini panjang, cuman yang diambil dua kata pertamanya, Sabilul Iddikar. Kepanjangan judulnya Sabilul Iddikar wal i'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu minal a'mar. Jalan untuk mengambil pelajaran dengan umur-umur yang dilalui oleh manusia dan diakhiri olehnya. Nah, itu terjemahnya. Jalan mengambil pelajaran dengan apa-apa yang dilalui seorang insan dari umur-umur yang ia jalani dan ia habiskan. Di kitab yang ada di tangan pian itu ada muqaddimah, pembukaan, yang mana ini disebut ta'rif mujaz, pengenalan kepada yang mengarang kitab Sabilul Iddikar. Jadi hari ini kita membaca biografi singkat pengarang kitab Sabilul Iddikar, yang sebenarnya ini di luar dari kitab itu sendiri. Di halaman yang 3 dan 4 tuh. Nah, kalau di kitab aslinya yang ada lawan ulun ini, itu kededa pengenalan siapa itu Imam Haddadnya. Cuman dicetakan yang ada di tangan pian itu, di sebahagian pian, karena ada sebagian belum dapat masih, insya Allah dipesan lagi. Ini tambahan agar orang yang mempelajari kitab ini lebih mengenal sosok Imam Al-Haddad.
Ta'rifun mujazun, pengenalan yang ringkas. Anil Imam Asy-Syahir Abdullah bin Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Seputar imam yang terkenal Asy-Syahir, yaitu Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Huwa sayyiduna al-imam al-alamatu ad-da'i ilallah biqaulihi wa fi'lihi. Beliau adalah tuan kami, sang imam, sang alamah, sang penyeru ke jalan Allah dengan ucapan dan perbuatannya. Qutbul irsyad, kutub dalam hal memberi petunjuk atau petuah. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Nah, nasab beliau disebut sampai kai aja di sini. Kalau dilanjutkan nasab sidin sampai baginda Rasulullah, beliau Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Yang pertama bergelar Al-Haddad, bin Alawi bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Faqih bin Abdurrahman bin Alawi Ammul Faqih bin Muhammad Sahib Merbat bin Ali Khaliq Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain, putra daripada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nasab lengkap Al-Imam Al-Haddad. Wulida radhiyallahu anhu bi Subair min dawahi Madinati Tarim bi Hadramut Lailatul Khamis Safar alaf arba'una Hijriyah. Imam Haddad dilahirkan di satu pemukiman yang bernama Subair. Yang mana Subair ini min dawahi Madinati Tarim, terletak di ujung daripada kota Tarim. Ada di tengah-tengah kota Tarim, Subair ini, di ujung. Di jalan menuju Inat dan menuju makam Nabi Hud. Yang saat ini rumah kelahiran Imam Haddad itu diperbagus, diperbaik sebagai kenangan kelahiran sidin di situ. Dan masuk wilayah Damun di zaman sekarang. Dari tengah kota Tarim ada sampai setengah jam ke Subair ini, parak aja. Beliau lahir Lailatul Khamis, malam Kamis. Nah, kayak malam kita saat ini. Karena ini masuk Kamis dalam hitungan Islam dah. Maghrib tadi itu masuk Kamis. Khamis Safar di tanggal 5 Safar. Jadi lahirnya Imam Haddad ini bulan Safar. Kalau kita orang Banjar, baik lahir bulan Safar tuh ada adat istiadatnya lah. Biasanya dia baik ditimbang dan sebagainya. Tafaulan, takutan kalau pinanang anak nih gana-gana penyarikan. Karena bulan Safar dianggap bulan sial. Lahirnya 1044 Hijriah. Nah, sekarang 1446. Sidin lahir 1044. Jadi jarak kita lawan Sidin itu kurang lebih 2024 ini 302 tahun dari semenjak kelahiran Sidin. 400, mohon maaf. Jadi tahun Sidin lahir itu lawan zaman kita wah ini jaraknya 402 tahun. 4 abad sudah.
Kalau hitungan Masehi 1044 itu 1622 Masehi. 1622 Masehi. Sekarang 2024. Karena tadi 402 tahun berarti 1622 Masehi. 1622 Masehi itu Indonesia kayak apa? Itu masih zaman-zaman Majapahit mungkin lah kurang lebih. Dan sudah masuk Islam banyak di Indonesia nih. Islam itu sudah masuk melalui kerajaan-kerajaan di 1622 Masehi. Adapun para habaib Bani Alawi itu masuk Indonesia itu di 1700-an sudah mulai banyak. 1700-an Masehi sudah mulai banyak masuk di Indonesia dan kawin-mengawin dengan kerajaan-kerajaan Nusantara jadi menantu. Di Banjarmasin itu masuk Habib Awad bin Umar Bahashim. Kemudian punya putra Hussein, kawinlah dengan pihak kerajaan Banjar. Di Kalimantan Barat itu masuk Habib Idrus bin Abdurrahman Al-Aidurus, 1700-an Masehi. Beserta kawan sidin Habib Hussein bin Ahmad Al-Gadri, 1700-an. Mendirikan kerajaan di sana, kerajaan Islam, dan melawan penjajahan Belanda. Di tanah Jawa, banyak dari keluarga Ba'bud masuk di 1700-an. Begitu pula keluarga Basyaiban masuk 1700-an. Di situ era di mana banyak para ulama habaib dari Tarim hijrah ke Nusantara membawa panji-panji Islam dan cara dakwahnya mau tidak mau melalui kerajaan. Karena negara belum terbentuk, republik kedada. Dan wasilah paling kuat untuk dakwah adalah mendekati kerajaan, kawin di sana, dakwah di internal kerajaan, membentuk peraturan-peraturan Islami sehingga rakyat jelata pun taat pada aturan Islam. Adapun Imam Haddad tadi lahir sidin 1622 Masehi kurang lebih. Wa tarabba fi Tarim wa qad kuffa basaruhu wa huwa saghirun fa awwadahu Allahu anhu bi nuril basirati wa jadda wajtahada fi talabil ulum an-nafi'ah. Imam Haddad ini termasuk kelebihan sidin. Pertama, sidin dididik di kota Tarim dan penglihatan sidin, mata sidin, kedua mata sidin ketika halus kuffa basaruhu, itu terkena semacam virus penyakit sehingga buta lagi halus. Jadi jangan dikira Imam Haddad itu ulama besar, wali besar dari Tarim ini mata sidin kayak kita normal. Lagi halus sidin buta total. Fa'awwadahullah anhu binuril basirah. Namun digantikan Allah dengan penglihatan hati. Nah, ini di luar ranah kemampuan kita sudah. Bayangkan lagi halus buta. Dan ini bukan kisah-kisahan. Masyhur, mutawatir diriwayatkan Imam Haddad itu ketika halus kena semacam satu penyakit sehingga mata sidin tuh rusak bola matanya tuh. Dan buta kada kau melihat. Tapi puluhan kitab, syair, diwan sidin karang. Itulah jar ulama awwadahullah anhu binuril basirah. Allah gantikan dengan penglihatan basirah, penglihatan hati, dan ini lebih tajam dari penglihatan mata. Dan kadada huruf Braille di zaman itu di Tarim, nang huruf timbul nang bahahar, orang nang tunanetra itu kan ada huruf Braille kadang. Bukan itu sidin, tapi nurul basirah, menuntut ilmu dengan mata pandangan hati dan jauh lebih tajam. Jangan samakan kayak kita, bubuhan kopral. Ini para jenderal, orang-orang yang besar. Wajadda wajtahada fi talabil ulum an-nafi'ah. Kemudian beliau pun sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Wa akafa ala ulama asrihi fi
muqaddamati masyayikhihi Sayyiduna Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wal Habib Al-Alama Aqil ibn Abdurrahman As-Segaf wal Habib Al-Alama Abdurrahman ibn Syekh Aidit wal Habib Al-Alama Sahal bin Ahmad Ba Hasan Al-Hudaili Ba Alawi wa min masyayikhi aidan al-Imam Al-Alamatu Alim Makkah Al-Mukarramah As-Sayyid Muhammad bin Alawi As-Segaf. Beliau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat dan banyak menghabiskan waktu sidin di masa kecil duduk bersama para ulama yang sejaman dengan beliau. Jadi zaman-zaman itu di Tarim itu kadang masih pondok pesantren. Pesantren itu pertama dibangun di Tarim itu di Sewun. Bukan di Tarim, di kota Sewun di Hadramut. Dan yang membangun pertama kali Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Simtud Duron. Dan jarak kita dengan pengarang Maulid itu ada sampai 200 tahun. Jarak kita dengan pengarang Maulid Habsyi itu ada sampai 200 tahun. Beberapa puluh tahun yang lewat, cucu sidin yang disolah Habib Anis bin Alawi bin Ali. Ada sampai 200 tahunan antara kita lawan Sahibul Maulid. Dan pesantren pertama di Hadramut itu dibangun pengarang Maulid Habsyi. Sebelum itu, ulama wali para gutub di Tarim menuntut ilmunya bukan melalui pesantren, tapi talaki. Bertamu langsung dengan ulama sana, duduk bersama. Kemudian i'tikaf di masjid, bolak-balik mujahadah. Kadang bulik ke rumah, kadang tulak lagi. Bermalam di masjid, i'tikaf. Kadada pesantren khusus tempat asrama kadada. Setelah Habib Ali pengarang Maulid membangun pesantrennya, baru setelahnya Habib Abdullah bin Umar Asyatiri membangun Rubat Tarim. Dan itu jaraknya 100 tahunan aja kurang lebih dari kita. Pesantren pertama di kota Tarim, Rubat Tarim. Dan sampai sekarang masih aktif menerima banyak santri baik dari Asia, Afrika, dan dari Arab itu sendiri. Adapun Imam Haddad ini kada tahu pesantren. Cara menuntut ilmu mereka tuh klasik. Talaki, bertamu-tamu ulama langsung dan menuntut ilmu di sana. Fi muqaddamati masyayikhih, termasuk guru-guru sidin yang utama Sayyiduna Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Yang pertama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratib Al-Attas yang kita baca. Jadi pengarang Ratib Al-Attas itu di atas zaman daripada pengarang Ratib Al-Haddad. Tadahulu mana antar Ratib Al-Attas dan Al-Haddad? Tadahulu Ratib Al-Attas. Tatuha. Karena yang menyusun guru daripada yang mengarang Ratibul Haddad. Harus paham biar itu. Setelah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, guru sidin yang lain Al-Alamah Aqil ibni Abdurrahman As-Segaf. Begitu pula Al-Habib Al-Alamah Abdurrahman bin Syekh Aidit. Begitu pula Al-Alamah Sahal bin Ahmad Ba Hasan Al-Hudaili Ba Alawi. Wa min masyayikhi aidan, termasuk guru-guru sidin yang lain Al-Imam Al-Alamah Alim Makkah Al-Mukarramah As-Sayyid Muhammad bin Alawi As-Segaf. Termasuk ulama besar di Mekah dari kalangan Bani Alawi asal Tarim zaman dahulu itu adalah Sayyid Muhammad bin Alawi As-Segaf, berdomisil di Mekah dan ulama besar di Mekah di abad 17-an saat itu. Nah, ini pun termasuk guru daripada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Thumma nasabahullah lid-da'wah wal irsyad da'iyat ilallah ta'ala bil hikmah wal mau'idhah al-hasanah. Kemudian setelah beliau menuntut sekian puluh tahun ilmu agama, beliau pun dibangkitkan oleh Allah, artinya digerakkan hatinya oleh Allah untuk berdakwah dan memberi petunjuk, menyeru kepada Allah Ta'ala dengan hikmah dan mau'idhah yang baik. Fa'aqbala alaihin nas wantashara saituhu fil buldan. Karena cara dakwah beliau santun, baik dengan hikmah, tanpa kekerasan, dengan kesantunan akhlak, budi pekerti yang luhur,
Fa'aqbala alaihi nas, manusia di zaman itu pun sehingga mau belajar dan tergiring dengan nasihat-nasihat beliau. Wa antashara saituhu fil buldan, sehingga nama beliau pun tersebar luas di beberapa kota di Hadramaut dikenal. Wa antafa bihi al-qasi wad-dani, orang yang dekat dan orang yang jauh pun banyak mengambil manfaat dari ilmu sidin. Fa nafa'allahu bihi al-katsir wa arsyadal jammal ghafir. Itu salah cetak. Al-ghafir, kadafir. Gha-nya tertinggal. Orang yang jauh, orang yang dekat mengambil manfaat dari sidin. Fa nafa'allahu bihil katsir wa arsyadal jammal ghafir. Sehingga Allah pun menjadikan beliau bermanfaat bagi orang banyak, dan beliau pun memberikan irsyad atau petunjuk kepada al-jammul ghafir, orang-orang yang jumlahnya sangat banyak. Wa antasharat da'watuhu fi kulli makan, dakwah beliau pun tersebar di banyak-banyak tempat. Wa antafa'an nasu biwa'dhihi wa kutubihi, dan manusia pun banyak mengambil manfaat dari ceramah sidin dan dari kitab-kitab susunan sidin. Wa akhadha anhul jammul ghafir, banyak yang kemudian menjadi murid sidin, belajar lawan sidin. Min kibar talamidatihi, termasuk murid-murid sidin yang terbesar, ibnuhu Sayyiduna Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, putra sidin sendiri yaitu Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, anak sidin seorang, termasuk murid terbesar sidin. Nah, beginilah para habaib itu. Ketika mana seorang ayahnya alim besar, ulama besar, ilmunya luas, ilmunya bermanfaat, sang anak tidak kemudian angkuh lalu kada mau menuntut ilmu. Kada kayak itu ciri khas para sada habaib di Hadramaut. Yang anak kada kemudian karena abah ni tuan guru ganal lalu beleha-leha, kada kayak itu ciri khas Hadramaut. Para habaib sada di sana. Justru nang anak terdorong secara kuat agar bisa seperti abahnya dan kalau bisa melebihi abahnya. Beda pada umumnya kadang kita lihat ketika mana seorang ayah ulama besar, murid ribuan, ada sebahagian anak-anaknya beleha-leha. Paham lah beleha-leha pian? Artinya merasa cukup penghormatan murid-murid abah ini cukup dah, tangan dicium bolak-balik, lalu koler menuntut ilmu. Koler, bujur-bujur sungguh-sungguh nah kayak jalan yang ditempuh abahnya. Kalau habaib di Hadramaut kada kayak itu. Bahkan sang anak dididik keras supaya kaya nang abah atau lebih dari abahnya. Kada ada istilah manja-manjaan, abahku tuan guru gana banyaknya murid sidin, kadusa gin behimat menuntut ilmu, kena datang seorang rezeki tangan diciumnya bolak-balik, kada kayak itu. Tuh kada kayak itu ciri khas sada para habaib itu kada kayak itu. Bahkan ketika mana inya tahu abahnya ulama besar, sang anak tuh bertekad dari halus, aku harus lebih daripada abah. Setidaknya menyamai barang. Atau paling kecil benar, meumpati jalan sidin barang. Kalaupun kada sampai kedudukan sidin. Nah makanya disebut murid utama sidin pertama, putra sidin sendiri, Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ulama besar dari Hautah. Wal Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, bergelar Alamatud Dunya, alamahnya dunia. Wal Habibaini Muhammad wa Umar abna Zain bin Sumaid, dan dua orang saudara yaitu Muhammad dan Umar, putra dari Habib Zain bin Sumaid dari Shibam. Wal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, wal Habib Ali bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf, wal Habib Muhammad bin Umar bin Taha As-Safi As-Segaf dari Semun, wa ghairuhum al-adad al-katsir, dan banyak murid-murid sidin yang lain yang bertebaran di daerah Hadramaut dan sekitar. Walahu muallafatun katsirah. Imam Haddad ini banyak bisi karangan-karangan kitab.
Jama'at an-nasaiha wal mawa'idha wal hikama, yang mana kitab-kitab Sidin itu merangkum nasihat-nasihat, mau'idhah-mau'idhah dan hikmah-hikmah. Wantasyarat intisyaran kabiran, dan kitab-kitab Imam Haddad tersebar luas kemana-mana, bukan hanya di Yaman saja. Wa kutiba lahal qabul wal mahabbah, dan kitab-kitab Imam Haddad itu seakan-akan diberi keistimewaan oleh Allah. Siapapun yang mempelajarinya merasa ketujuh mempelajarinya. Makbul, diterima oleh kalangan banyak orang. Wa nafa'allah bihan nasa, dan bermanfaat banyak bagi para pembacanya. Wa qad turjimat ba'du mu'allafatihi ila lughatin ajnabiyatin fil asril hadir. Kitab-kitab karangan-karangan Imam Haddad sudah banyak yang bahkan diterjemahkan ke bahasa-bahasa asing di zaman kita sekarang. Kitabnya berbahasa Arab, kitab Imam Haddad, ada yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Mithlul Injiliziyah wal Faransiyah disebut. Semisal bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Nasoeh diniyah karangan Imam Haddad itu ada yang diterjemahkan ke bahasa Eropa, Prancis, Inggris, bahkan bahasa Afrika, lebih-lebih lagi Indonesia. Jadi saking bermanfaat luasnya kitab karangan Imam Haddad itu, banyak umat Islam di seluruh penjuru dunia menerjemahkannya ke bahasa mereka masing-masing, agar lebih memberi manfaat pada umat Islam sesuai dengan bahasa yang mereka pahami. Wa muallafatuhu ghaniyatun 'anit ta'rif wa masyhuratun ladal kabir was-saghir. Karangan-karangan Imam Haddad itu saking terkenalnya tidak perlu lagi diperkenalkan, dan masyhur, dikenal di kalangan orang besar dan kalangan orang kecil atau orang awam. Wa minha, termasuk karangan kitab Sidin, An-Nasaih Ad-Diniyah. Begitu pula Ad-Da'watut Tamah wa Risalatul Muawanah wa ghairuhu minal wasaya wa rasail, dan kitab-kitab lainnya yang mencakup wasiat-wasiat dan risalah-risalah kecil. Wa majmu' kalamihi Tathbitul Fuad wa Diwanuhul Azim Ad-Durarul Manzum Al-Jamilil Hikam wal Ulum. Begitu pula termasuk kitab-kitab yang berkaitan dengan Imam Haddad berjudul Tathbitul Fuad, kumpulan daripada nasihat-nasihat Sidin, 2 jilid Tathbitul Fuad. Begitu pula kumpulan syair-syair yang beliau susun yang disebut Ad-Durarul Manzum Al-Jamilul Hikam wal Ulum, yang mengumpulkan hikmah-hikmah dan ilmu-ilmu. Wa wasayahu wa mukatabatuhu, begitu pula wasiat-wasiat Sidin dan surat menyurat Sidin yang isinya pun banyak nasihat dan ilmu-ilmu. Wa aktsar muallafatihi matbu'atun, kebanyakan dari karangan Sidin sudah tercetak di mesin-mesin cetak, bukan cuma makhtutat atau manuskrip. Wa aqbala 'alaihan nas iqbalan syadidan, dan banyak orang yang berbondong-bondong untuk mempelajari kitab-kitab beliau tersebut. Wa a'jaba bihal ulama wal 'arifun wa ja'aluha bimanzilatil ghidha, bahkan para ulama dan para arif billah merasa kagum dengan karangan-karangan Imam Haddad ini, dan mereka jadikan karangan-karangan Imam Haddad bagaikan makanan yang bergizi yang mereka baca di banyak waktu-waktu luang mereka. Yaqra'una fiha fi katsirin minal awqat. Wa qalu anha, para ulama memuji karangan Imam Haddad itu, innaha jama'atil khulasata wa zubdata min kalamil imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Karangan-karangan Imam Haddad itu, ujar para ulama, telah merangkum intisari daripada nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali. Wala yastaghni anha kullu muslim, sehingga seorang muslim pun mau tidak mau harus bergantung dengan kitab-kitab tersebut demi perbaikan dirinya. Fahiya wajizatun wa jami'atun.
Kitab-kitab Imam Haddad itu banyak ringkas, kada berjilid-jilid. Tapi jami'atun merangkum dari sekian banyak jilid kitab-kitab ulama lain. Wa nafa'allahu biha bibarakati muallifiha al-Imam al-Haddad. Dan kitab-kitabnya pun bermanfaat karena keberkahan sang pengarangnya sendiri, yaitu al-Imam al-Haddad. Wa kana radhiyallahu anhu qad safara ila al-haramaini syarifaini. Imam Haddad itu disebut semasa hidupnya pernah bermusafir sampai kedua tanah suci Islam, yaitu Mekah dan Madinah. Wa addan nusukaini, dan menunaikan haji dan umrah di sana. Wa zara, nah tambahi alif, salah cetak tuh. Wa zara jaddahu sayyidal kaunaini sayyidana Muhammad alaihi afdhalus salatu wassalam. Kemudian beliau pun menziarahi kakeknya Sayyidul Kaunain, tuan dari dua alam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika fi 'am 1970. Ziarah tersebut terjadi di tahun 1079 Hijriah. Wa ijtama'a bi ulama'il haramain asy-syarifain alladziina iqtabatu bihi. Ketika beliau sampai ke Mekah dan Madinah, beliau pun berkumpul dengan para ulama dari Mekah dan Madinah, yang mana para ulama Mekah dan Madinah disebut iqtabatu bihi, merasa kagum dan merasa kepengen agar menjadi semisal Imam Haddad. Wa arafu gadrahu, dan ulama Makkah Madinah pun langsung paham akan kadar luasnya ilmu Imam Haddad, wa athnau alaihi, dan memuji beliau. Wa lam yazal yad'un nasa ila Allah taala bil hikmah wal mau'izah al hasanah hatta wafatihi. Dan Imam Haddad ini terus menerus sepanjang hidup Sidin berdakwah, menyeru manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan dengan penyampaian yang baik sampai wafatnya beliau, ila rahmatillahi ta'ala, menuju rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuwfiya lailatul thulatha sabidul qa'dah. Beliau pun pada akhirnya meninggal dunia di malam Selasa 7 Dzulqa'dah am alaf wa mi'ah itsnain wa thalathun Hijriyah, di tahun 1132 Hijriyah. Jadi berapa kurang lebih umur Sidin tuh? Masehinya beliau wafat tuh 1710 Masehi. Jadi sudah masuk 1700-an beliau wafat, 1710 Masehi. Wadufina bimakbarati Zamba, beliau pun dimakamkan di pemakaman Zamba bitarim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada kita, barakat ilmu-ilmu Sidin untuk kita di dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Nah, ini sekedar ta'rif mujaz di luar daripada kitab ini, dan ini tambahan, bukan dari bagian kitab ini sendiri. Sekedar mengenalkan secara ringkas siapa itu Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ringkas cerita, Imam Haddad ini ulama besar yang diakui oleh ulama sejaman akan luasnya keilmuan Sidin. Bahkan ulama Makkah Madinah pun sangat mengakui dan mengagungkan serta menghormati beliau semasa hidup. Semenjak halus sudah diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Bayangkan lagi halus, penglihatan Sidin rusak, kiri dan kanan mata buta. Namun kadang menghalangi Sidin dalam menuntut ilmu agama, sehingga Allah berikan penglihatan melalui nurul basirah, pandangan hati yang tajam. Seorang yang buta semenjak kecil, bayangkan mengarang banyak kitab-kitab dan bermanfaat berataan kitabnya. Termasuk yang akan kita kaji yang berjudul Sabilul Iddikar. Wali yang luar biasa besar kewaliannya, bahkan mencapai taraf qutbiyah, yang di kitab-kitab lain yang lebih tebal sekian jilid banyak dikisahkan karomah daripada Imam Abdullah Al-Haddad. Beliau pun meninggal dunia dan dimakamkan di Zambal di kota Tarim. Pemakaman paling masyhur di kota Tarim yang bernama Zambal.
kubur beliau sangat dikenal letaknya di mana dan memiliki ciri yang berbeda dengan kubur-kubur para wali lainnya di Zambal. Kita yang mengkaji dan mempelajari kitab Sidin ini harapannya mudah-mudahan dapat keberkahan, kemanfaatan dari ilmu yang Sidin tuliskan di kitab Sidin Sabilul Iddikar ini.